Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nafi Rifki Hasibuan dari kelas 10 IPA 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Mulai dari biografinya, bagaimana cara beliau diangkat menjadi khalifah, strategi dakwah, dan akhir hayat beliau. Oke, langsung saja. Langsung saja kita yang pertama adalah biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Quhafa At-Tamimi atau disebut juga dengan Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdullah dengan kunyah atau nama julukannya adalah Abu Bakar. Kenapa Rasulullah SAW menyebutnya dengan Abu Bakar? Karena dalam bahasa Arab, bakar artinya adalah dini atau pagi hari. Karena Abu Bakar adalah orang yang pertama atau orang yang dini memasuki Islam. Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq lahir tidak jauh. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi, tidak lama setelah Rasulullah lahir. Maka dari itu beliau dan Rasulullah SAW sangatlah bersahabat dari kecil. Beliau juga dikenal dengan orang yang pemaaf, pemurah hatinya, dan sopan dalam berbicara. Dan beliau juga, Abu Bakar As-Siddiq juga orang yang cerdas dan berwawasan luas. Abu Bakar As-Siddiq tidak segan untuk membela Islam. Beliau selalu ada di samping Rasulullah SAW. Beliau tidak segan untuk mengeluarkan hartanya untuk seperti contohnya beliau membebaskan Bilal bin Rabah dari siksaan majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Dan juga dari perantara Abu Bakar As-Siddiq banyak orang memasuki Islam seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Ubaidillah bin Jarrah. Mereka disebut juga sebagai As-Sabiqunal Awwal. Kedua, proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Setelah mendengar Rasulullah SAW wafat, kaum Ansor langsung berdiskusi untuk mencari pengganti Rasulullah SAW. Kaum Ansor langsung mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, yaitu pemuda terkemuka di Bani Hasraj. Setelah mendengar kabar tersebut dari kaum Ansor, kaum Muhajirin pun langsung terkejut karena kaum Muhajirin sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Jarrah langsung ke tempat Sakifah atau ke tempat pertemuan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Setelah sampai di sana, Abu Bakar As-Siddiq langsung menyampaikan pidato singkatnya yang menyatakan bahwa Bani kaum Muhajirin lah yang lebih cocok untuk menggantikan Rasulullah SAW. Karena menurut beliau kaum Muhajirin adalah kaum yang membela Islam dengan mati-matian. Bukan berarti kaum Ansor tidak membela Islam, tetapi Abu Bakar Siddiq lebih merasa kaum Muhajirin lah yang lebih cocok untuk pengganti Rasulullah SAW menjadi khalifah. Mula-mula kaum Ansor sangat tidak setuju, sangat keberatan atas keputusan beliau. Satu pemuda dari Bani Ansor, yaitu adalah Al-Habab bin Munzir, beliau menyatakan bahwa lebih baik masing-masing kaum mendapatkan khalifahnya masing-masing. Tentu saja kaum Muhajirin sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Hal tersebut bisa menyebabkan perpecahan antara kaum muslimin. Tapi ada satu pemuda dari Bani Ansor yang bernama Bashir bin Sa'ad yang menyatakan bahwa lebih cocoklah kaum Muhajirin yang memang untuk menjadikan atau menggantikan khalifah Rasulullah SAW. Apalagi Nabi Muhammad itu berasal dari suku Quraisy, maka dari itu kaumnya yang lebih cocok untuk menggantikannya. Setelah mendengar pernyataan Bashir bin Sa'ad tersebut, kedua pihak yang tadinya tegang sedang debat itu menjadi tenang dan berbuka pikiran bahwa oh iya benar juga, kaum Muhajirin lebih cocok untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW. Langsung Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab dan Abdullah bin Jarrah sebagai pengganti khalifah. Tapi lagi-lagi Umar bin Khattab dan Abdullah bin Jarrah itu sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Umar bin Khattab beranggapan bahwa Abu Bakar lah yang lebih cocok untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah. Karena Umar bin Khattab merasa banyak kelebihan yang dimiliki Abu Bakar yang tidak dimiliki Umar bin Khattab. Abu Bakar pun setuju dan akhirnya Abu Bakar pun dibaiat Sakifah, baiat pertama yang dilakukan di tempat perkumpulan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ini melalui dua pembaitan, yaitu baiat Sakifah di tempat perkumpulan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkumpul di Sakifah, yaitu baiat yang dilakukan di Masjid Nabawi yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Islam di Madinah. Oke, yang ketiga adalah strategi dakwah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah penelusuran atau pelanjutan pasukan Usamah. Setelah mendapatkan baiat di Madinah, hal pertama kali yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah melanjutkan
atau mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk melakukan Romawi yang sedang menguasai Suriah pada saat itu. Di mana ini adalah sebenarnya adalah keputusan Rasulullah SAW. Tapi beliau telah wafat dan Usama bin Zaid akhirnya bingung untuk melanjutkan atau menunda penyelidikan ini. Tapi Abu Bakar tetap menyuruh Usama bin Zaid dan pasukannya untuk tetap pergi ke wilayah Romawi dan melakukan Romawi. Yang kedua adalah penumpasan kaum murtadin dan kaum ridoh. Pada saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ada 3 masalah besar yang dihadapi, yaitu munculnya kaum murtadin atau kaum-kaum yang murtad, munculnya kaum-kaum nabi palsu, dan munculnya kaum yang enggan membayar zakat. Untuk mengembalikan mereka kepada jalan Islam, kepada jalan yang benar, Abu Bakar mengirim 11 pasukan yang dipimpin oleh pimpinannya masing-masing untuk mengembalikan dan menstabilkan dan mengamankan wilayah-wilayah atau daerah-daerah tersebut. Yang ketiga adalah perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah penaklukan Persia, di mana penaklukan Persia ini dilakukan pada tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi. Abu Bakar menyuruh pasukan yang dipimpin oleh Musanna untuk melakukan Persia, dan Abu Bakar juga meminta bantuan Khalid bin Walid dan pasukannya untuk membantu pasukan Musanna di Persia. Perang di Persia ini dikenal dalam Islam dengan nama Mauqi'ah Zat As-Salasil, atau disebut juga dengan perang untayan rantai. Karena pada saat itu pasukan Persia itu diikat dengan rantai dengan tujuan awalnya yaitu untuk agar pasukan Persia ini tidak lari dari peperangan. Tapi marah itu menjadi kelemahan dari pasukan Persia. Pasukan Persia ini sangat susah untuk bergerak karena diikat dengan rantai, dan menyebabkan pasukan Persia sangat mudah dikalahkan oleh kaum muslimin. Yang kedua adalah penaklukan Romawi. Penaklukan Romawi ini pada saat itu Romawi sedang menguasai Suriah dan Palestina, yang dimana Suriah dan Palestina ini berbatasan langsung dengan wilayah Islam. Abu Bakar pun berpikir bahwa kalau misalnya tidak diambil Suriah dan Palestina ini, karena Suriah dan Palestina ini letak geografis itu sangat strategis. Kalau misalnya pasukan muslimin tidak mengambil Suriah dan Palestina, mungkin ini akan menjadi ancaman besar bagi kaum muslimin. Maka dari itu Abu Bakar langsung mengirimkan 4 pasukan yang dipimpin oleh pemimpinnya masing-masing untuk memerangi daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi pada saat itu. Perluasan wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi selama tahun 12 Hijriah sampai 13 Hijriah. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diantaranya adalah Ubullah, Lembah Mesopotamia, Hirah, Dumad Al-Jandal, sebagian besar yang berbatasan dengan Palestina, Suriah, dan sekitarnya. Nah, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi selama 2 tahun 3 bulan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq sakit selama 15 hari, beliau pun akhirnya pulang ke Rahmatullah pada usia 62 tahun. Jenazah Abu Bakar As-Siddiq itu dimakamkan tepat di sebelah jenazah Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin segitu saja video saya tentang menjelaskan materi tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama di Khalifahur Rasyidin. Semoga bisa dipahami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, saya juga masih belajar. Dan mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.